Bab Jejak Badai dan Api di Pulau Tengkorak. Pada suatu hari, dari tepian pulau kecil tempatnya berdiam, Jaka Wening melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah perahu kosong dalam keadaan terbalik. Hatinya seketika dipenuhi harapan. Tanpa menunda, ia memberi isyarat kepada beruang hitam sahabatnya. Binatang itu segera berenang dan mendorong perahu tersebut hingga mendekat. Saat perahu itu dibalik, Jaka Wening terdiam. Ia mengenalinya. Itu perahu dari Bukit Pelangi. Dadanya terasa sesak. Berarti penumpangnya telah binasa ditelan badai. Ia menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Namun ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Dengan cekatan, ia membuat dayung sederhana dari cabang pohon. Setelah memastikan beruang itu sembuh, ia melompat ke perahu dan mulai mendayung. Namun tiba-tiba, biur, beruang itu terjun ke laut. Binatang besar itu berenang cepat mengejar perahu. "Hei, kakak beruang, kembalilah," seru Jaka Wening. "Kau sudah sembuh. Aku harus pergi mencari Adinda Sekar Angin." Beruang itu mengeluarkan suara lirih. Wajahnya tampak sendu seperti sedang memohon. Jaka Wening tersenyum tipis. Kau ingin ikut?" Rupanya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, naiklah." Seolah mengerti, beruang itu segera meloncat ke dalam perahu. Air memercik ke segala arah. Kini wajahnya tampak cerah, matanya berbinar, dan lidahnya terjulur penuh kegembiraan. "Kau boleh ikut sampai aku menemukan Sekar Angin," kata Jaka Wening. Beruang itu mendengus pelan, seakan menyetujui. Perjalanan pun dilanjutkan. Kini Jaka Wening tidak lagi sendiri. Beruang hitam itu menjadi teman setia. Dari puncak bongkahan es yang pernah ia daki, kini ia telah mengetahui arah Pulau Tengkorak. Dengan tujuan yang jelas, perjalanannya menjadi lebih cepat. Namun ketika pulau itu mulai terlihat, dahi Jaka Wening berkerut. Di tepi pantai tampak sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kapal besar. Bukan perahu kecil milik penghuni pulau, melainkan kapal layar besar untuk pelayaran jauh. Kapal itu tampak rusak parah. Tiangnya patah, layarnya robek, dan tak tampak seorang pun di atasnya. Kapal itu terdampar miring di pantai seperti bangkai raksasa yang kelelahan. "Apa yang telah terjadi di Pulau Tengkorak?" gumamnya. Badai besar rupanya tidak hanya menghantam Bukit Pelangi. Pulau Tengkorak pun turut dilanda amukan alam. Setelah badai mereda, kapal besar itu terdampar. Kapal milik para bajak laut. Dari jumlah awal, kini hanya tersisa 25 orang. Pemimpin mereka adalah seorang pria tinggi besar dengan satu mata buta. Mata kirinya tertutup kain hitam. Dialah Kalanaga Seta. Bagi dunia luar, pulau ini tidak dikenal. Namun melihat pulau ini tampak hidup, mereka menjadi berani dan segera menyerbu ke bagian dalam pulau. Ketika mereka menemukan pondok-pondok di tengah pulau, mereka bersorak girang. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Tanpa peringatan, serangan datang. Sekitar 20 penghuni pulau ternyata memiliki kepandaian tinggi. Pertempuran sengit pun pecah. Darah mulai mengalir. Jeritan memenuhi udara. Di samping Kalanaga Seta, berdiri tangan kanannya, Lembu Jagat, ahli pedang yang lihai. Kalanaga Seta sendiri mengayunkan ruyung berat yang mematikan. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Pulau Tengkorak, Ki Agra Mandala, terbaring lemah. Amarah dan luka batin menggerogoti tubuhnya. Ketika mendengar pulau kembali diserbu, ia mencoba bangkit, keparat. Namun tubuhnya tidak kuat. Ia terjatuh kembali. Seorang gadis segera menopangnya. "Kakek, tenanglah," ucapnya lembut. "Biarkan aku yang menghadapi mereka." Dialah Ratna Puspa, murid terbaiknya. Dengan pedang di tangan, Ratna Puspa berlari keluar. Apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Pertempuran telah berlangsung sengit. Di salah satu sudut, seorang wanita sedang dipaksa oleh dua bajak laut. Mata Ratna Puspa memerah, keparat. Tubuhnya melesat dengan ilmu ringan raga. Pedangnya berkelebat. Srit, srit, dua serangan dalam satu tarikan napas. Kedua bajak itu roboh seketika. Wanita yang diselamatkan meraih goloknya, dan dengan penuh dendam, membacoki tubuh kedua bajak itu tanpa ampun.